Dengan sugesti yang positif, masa-masa sulit pun akan terasa lebih ringan. Pernahkah sobat mengira bahwa kata sugesti berakar dari suggestion dalam bahasa Inggris? Nah, untuk kata suggestion sendiri pasti Anda sudah tahu artinya, bukan? Tapi bagaimana dengan sugesti? Menurut Wikipedia, sugesti merupakan proses psikologis yang melibatkan bimbingan perasaan, pikiran, atau perilaku. Sugesti tak hanya dilakukan oleh seseorang pada orang lain, heterosugesti, tapi juga dapat kita lakukan pada diri sendiri, autosugesti. Berarti kita dapat memberi sugesti pada diri sendiri sesuai keinginan kita? Ya, betul sekali. Sugesti positif pada diri sendiri dapat memberi kita motivasi untuk menjadi lebih baik lagi, bahkan juga menguatkan kita saat melewati masa-masa sulit. Lantas, seperti apakah sugesti yang positif itu? Berikut 5 sugesti positif agar merasa lebih baik. Pertama, meyakini bahwa ada kekuatan dan kehendak Tuhan. Ada kalanya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, mempersiapkan segalanya dengan sungguh-sungguh, namun hasilnya jauh di luar harapan. Misalnya, kita sudah belajar dengan tekun dan berlatih soal-soal UTBK dengan rajin, tapi SBMPTN gagal diraih. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Wajar sekali bila kita sulit menerima kenyataan yang tak sesuai dengan harapan. Namun ketika kita kembali mendekatkan diri pada Tuhan, seakan ada kekuatan yang memandu kita. Kita pun dapat dengan lebih lapang memahami bahwa segala sesuatu, susah senang, kesedihan kebahagiaan, hingga kesuksesan kegagalan berada dalam kuasanya. Menciptakan 7 langit saja ia mampu, apalagi hanya hatimu. Nomor 2. Segala sesuatu selalu ada alasannya. Kenapa kita makan? Ya, karena kita merasa lapar. Ini merupakan contoh sederhana sebab akibat yang berada dalam kendali kita. Bagaimana bila kuasa tersebut berada di tangannya? Tentu tak mudah untuk kita memahami apa kehendak Tuhan atas diri kita. Bukankah kita juga tak serta-merta memahami keinginan seorang teman yang tiba-tiba menghubungi kita? Kita harus menunggu hingga teman tersebut menyampaikan keinginan atau kebutuhannya. Begitu juga dengan segala sesuatu yang kita alami. Everything happens for a reason. Hanya saja, kadangkala kita belum dapat memahami alasan tersebut dalam sekejap waktu. Misalnya ketika gagal SBMPTN, secara naluriah kita akan merasa sedih, kecewa, hingga marah. Baru dalam beberapa tahun kemudian, barangkali kita memahami hikmahnya. 3. Di setiap masalah ada jalan keluarnya. Seperti siang dan malam, setiap masalah juga ada pasangannya yaitu solusi. Akan tetapi, kita harus berusaha untuk mencari dan memperoleh solusi tersebut. Sama seperti saat kita merasa lapar. Kita harus bergegas ke kantin sekolah dan makan sesuatu, baru kemudian rasa lapar tersebut hilang, bukan? Sebaliknya, bila hanya diam, duduk, dan mengeluh lapar, perih melilit di perut itu takkan hilang jua. Selapar apapun kita takkan bisa bergegas menuju kantin bila jam pelajaran belum usai. Maka, kita pun harus mampu bersabar dan menunggu sampai jam istirahat tiba. Begitulah analoginya, sobat. Solusi persoalan tak hanya diusahakan, tapi terkadang juga kita harus dapat menyesuaikan dengan timingnya. Di saat kamu berpikir ingin menyerah, lihatlah sudah seberapa jauh kamu memulainya. Terakhir, kita menuai apa yang telah ditanam. We may have 1,001 reasons to be bitter under unfavorable circumstances. Kita mungkin memiliki 1.001 alasan untuk menjadi pahit dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Akan tetapi, perlu disadari bahwa setiap tindakan kita akan kembali pada diri sendiri suatu saat nanti, yang bahkan mungkin kita sudah melupakannya. Jadi dalam keadaan seburuk apapun, tetaplah berusaha untuk berbuat baik agar kelak hal-hal baik juga yang akan kembali pada kita. Misalnya, ketika kita tak suka dengan hasil ujian, lebih baik diam dan menahan diri daripada melampiaskan kejengkelan dengan marah-marah atau bersikap kasar hingga menyakiti fisik atau hati teman atau keluarga. Itulah beberapa contoh sugesti positif yang dapat kita camkan pada diri sendiri. Sugesti yang positif dapat membantu kita melewati masa-masa sulit, sehingga kita tak mudah menyerah pada keadaan. Tak hanya perasaan, pikiran kita pun terasa lebih lapang. Dampaknya, perilaku kita juga menjadi lebih baik, bagaimanapun keadaan yang kita hadapi.
Bila belum terbiasa, mungkin masih terasa aneh bila kita harus memberi sugesti pada diri sendiri. Namun biasanya sugesti diri, autosugesti, dapat memiliki efek yang lebih nyata dibanding sugesti yang diberikan oleh orang lain. Jadi, temukan sugestimu, sobat. Kalau kamu, bagaimana cara mensugesti diri? Share pengalaman kamu di kolom komentar ya, jangan lupa like video ini sebagai ganti uang parkir. Dan pastikan juga kalian menonton video kami yang lainnya. Ada jalan. Terima kasih telah menonton.